Tiga. Selamat malam Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fernando, NIM 17403086. Pada hari ini akan saya jelaskan tugas manajemen keuangan saya. Jadi tugas ini saya ambil dari beberapa referensi, ada dari jurnal analisis laporan arus kas sebagai alat ukur menilai kinerja pada PT Pegadaian atau Persero cabang Manado Timur. Yang kedua itu dari buku The Finance Manual for Non-Financial Managers. Yang ketiga itu dari buku akuntansi laba teknologi. Dan terakhir dari jurnal analisis laporan keuangan untuk menilai kerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, pertama itu tujuan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu tujuannya untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi pada PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan yang revisi 2009 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan penerima laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selanjutnya adalah bentuk laporan keuangan. Jadi bentuk laporan keuangan yang akan saya bahas pada hari ini ada 3. Pertama, laporan laba rugi, profit and loss account, neraca balance sheet, laporan arus kas, cash flow statement. Jadi pertama yaitu laporan laba rugi atau profit and loss account. Pada laporan laba rugi itu menunjukkan kinerja operasi suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu dan juga menunjukkan seberapa jauh perusahaan itu dapat menjalankan kegiatan usaha serta seberapa efisien perusahaan itu menghasilkan keuntungan. Jadi laporan laba rugi ini memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan saat yang terjadi selama periode tertentu. Dan selanjutnya pos-pos yang harus ada pada laporan laba rugi itu ada banyak. Pendapatan, kedua laba rugi usaha, beban pinjaman, bagian dari laba dan rugi perusahaan, afiliasi dan asosiasi yang diberlakukan menggunakan metode ekuitas. Baru beban pajak, laba dan rugi dari aktivitas normal perusahaan, pos luar biasa, hak minoritas, laba dan rugi bersih untuk periode berjalan. Jadi beberapa bentuk laporan laba rugi terdapat 2 jenis. Yang pertama itu bentuk langsung atau single step. Jadi pada bentuk ini itu seluruh pendapatan ditelah dan semua beban itu dijumlahkan juga. Jadi dari selisih jumlah pendapatan dan jumlah beban itu dapat diketahui besar laba atau rugi suatu usaha. Selanjutnya itu bentuk bertahap atau multiple. Jadi pada bentuk ini diadakan pengelompokan atas jenis pendapatan dan jenis beban, di mana pendapatan dibedakan atas pendapatan usaha dan pendapatan luar usaha. Beban juga sedemikian. Kemudian selisih pendapatan dan beban diperoleh laba atau rugi perusahaan. Selanjutnya itu neraca. Jadi sebagaimana yang dibahas di atas itu neraca secara konseptual itu berbeda ya dengan akun tunggal rugi dan laporan atas, di mana neraca itu merepresentasikan potret suatu titik tertentu. Oke. Jadi karena aset bersih perusahaan itu secara efektif dimiliki atau karena kepada pemegang saham atau pemilik bisnis, maka aset bersih perusahaan harus selalu sama dengan kepemilikan pemegang saham dan pernyataan itu tetap harus seimbang atau balance. Jadi yaitu suatu aset bersih yang sama dengan aset pemegang saham dengan jumlah yang jatuh tempo oleh perusahaan kepada pemegang saham. Jadi karena jumlah tersebut itu harus seimbang, maka dikenal sebagai neraca. Selanjutnya terdapat aktiva lancar dan tetap. Di mana aktiva tetap itu adalah aset-aset yang digunakan perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa. Mereka tidak diperdagangkan secara rutin oleh perusahaan. Jadi pada aktiva tetap itu terbagi menjadi pertama aset yang tidak berwujud. Ini mungkin termasuk niat baik
yang timbul dari akuisisi perusahaan. Jumlah yang dibelanjakan untuk mengembangkan produk atau paten tertentu dapat dikapitalisasi, yaitu diperlukan sebagai pengeluaran atas suatu aset, bukan dihabiskan menjadi laba pada tahun berjalan. Ini sebelumnya merupakan praktik berbahaya bagi perusahaan dan ada batasan substansi dikatnya. Yang kedua itu aset berwujud. Di sini itu ya seperti gedung, mesin dan lain-lain ditampilkan di atas setelah dikurangi daya depresiasi. Ketiga itu investasi. Ini mungkin termasuk rincian properti investasi sama dengan nilai kepemilikan non konsolidasi yang lebih kecil di perusahaan lain. Jadi yang kedua itu ada aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini terbagi menjadi tiga. Pertama itu saham. Jadi saham itu persediaan yang sedang dibawa oleh perusahaan. Ini mencakup bahan mentah seperti bahan jadi. Yang termasuk di sini adalah penilaian kontrak yang terpanjang jadi. Yang kedua itu debitur atau piutang, adalah jumlah yang jatuh tempo ke perusahaan dari pihak lain. Hal ini terutama akan mencerminkan penjualan yang dilakukan dengan pembayaran yang masih belum dibayar. Jadi yang ketiga itu tunai, di mana setara kas, Anda juga dapat melihat setara kas dijelaskan. Ini biasanya investasi liquid yang digunakan oleh bendahara perusahaan untuk meningkatkan pendapatan bunga dari kepemilikan tunai. Jadi selanjutnya adalah laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu pertama adalah sebuah laporan keuangan dasar yang melaporkan kas yang diterima dan kas yang dibayarkan dan perubahannya dari kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari bisnis selama satu periode dalam sebuah format yang menyatakan saldo kas awal dan akhir. Jadi tujuan utama dari laporan arus kas ini adalah untuk memberikan informasi untuk membantu investor dan kreditur untuk mengamalkan jumlah kas yang mungkin akan diterima dalam bentuk dividen, bunga, dan pembayaran kembali utang pokok. Jadi pada arus kas ini terdapat beberapa klasifikasi. Selama itu diklasifikasikan menurut Skousen ya. Jadi yang satu itu aktivitas operasi, kedua aktivitas investasi, dan ketiga itu aktivitas pendanaan. Jadi arus kas dari aktivitas operasi itu ada beberapa. Jadi arus kas yang masuk itu kas yang diterima dari pelanggan, piutang bunga, dividen dari investasi, dana yang dikembalikan oleh pemasok. Sedangkan arus kas keluar itu dibayarkan untuk pembelian barang untuk dijual dari kewajiban bunga, ada penghasilan, gaji, dan upah. Selisih dari kas masuk dan keluar ini disebut arus kas masuk bersih dan dari kegiatan operasi. Pada umumnya jumlah bersih merupakan arus kas masuk karena dalam jangka panjang penerimaan kas dari operasi harus melebihi arus kas keluar agar perusahaan dapat terus melanjutkan usahanya. Oke, selanjutnya itu arus kas dari kegiatan investasi. Jadi arus kas masuk dari kegiatan investasi jadi hanya ketika kas diterima dari penjualan atau pelepasan investasi lama, seperti arus kas masuk itu diterima dari pelepasan atau penjualan aktiva, kedua pelepasan atau penjualan sekuritas investasi, ketiga itu penerimaan pinjaman. Ya, lalu arus kas keluar atau kas yang dibayar ada untuk perolehan atau pembelian aktiva, yang kedua itu investasi jangka panjang dalam hutang sekuritas pinjaman dari pihak lain, perolehan aktiva lainnya yang digunakan dalam produksi seperti paten atau aktiva yang tidak berwujud lainnya. Oke, terakhir ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Jadi arus kas keluar itu ketika kas dibayarkan kepada pemilik dan kreditor untuk investasi mereka sebelumnya. Arus kas yang biasanya masuk dalam klasifikasi ini adalah arus kas yang masuk yang diterima dari kepemilikan dari penerbitan sekuritas kreditor dari penerbitan sekuritas utang. Arus kas keluarnya itu dibayarkan kepada pemilik untuk dividen dan distribusi lainnya, pemilik untuk penarikan saham atau pembelian saham treasury. Yang ketiga itu kreditor untuk pembelian kembali sebuah pinjaman. Oke, jadi selanjutnya ada analisis rasio. Jadi
analysis ratio ini ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah price earning ratio, kedua gearing and interest cover, ketiga itu return on capital employed, dan keempat itu gearing ratio. Jadi price ratio itu adalah perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan. Jadi jika P atau E-nya tinggi, biasanya memiliki profitabilitas yang stabil dengan ekspektasi pertumbuhan di masa depan. Kalau misalnya dia rendah, juga sebaliknya. Jadi dia secara historis itu PE tinggi adalah PE yang mencapai 15 atau lebih. Jadi berikut dapat dilihat rumus dari PE ratio, yaitu market capitalization, share in issue kali share price per latest profit after tax. Jadi keuntungan setelah pajak. Selanjutnya itu gearing and interest cover. Jadi gearing dan pelindungan bunga itu biasa digunakan bersama. Jadi gearing itu adalah suatu ukuran struktur pembiayaan jangka panjang perusahaan. Semua perusahaan membutuhkan pendanaan jangka panjang melalui campuran dana pemegang saham atau yaitu modal saham dan sumber lain, biasanya pinjaman jangka panjang. Jadi rumus gearing itu dapat dilihat berikut. Dan selanjutnya ada interest cover, adalah jumlah ya di mana laba melebihi jumlah bunga yang harus dibayar. Jadi rumusnya tidak dapat dilihat sebagai berikut. Oke. Selanjutnya return on capital employed. Jadi return on capital employed itu dapat disebut sebagai ROCE. Jadi adalah sebuah rasio keuangan yang digunakan untuk melihat aktivitas perusahaan, mengelola modal kerjanya untuk menghasilkan laba operasi perusahaan. Jadi pada rumus ROCE itu dapat dilihat sebagai berikut, ada net profit dikali 100 per capital employed. Jadi rumus ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan laba atas proyek tambahan saat melakukan analisis proyek, meskipun yang paling baik digunakan ini adalah dengan alat lain. Terus selanjutnya ada current ratio. Current ratio itu berguna untuk membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Jadi rasio ini digunakan untuk menguji kemampuan suatu perusahaan untuk membayar tagihannya berikutnya. Jadi pada rumus current ratio itu ada current asset per current liabilities. Jadi dia tuh membandingkan asetnya dengan hutangnya, Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriyadi, NIM 17040391. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan laporan neraca itu dengan laporan laba rugi? Sebenarnya untuk neraca dan laporan laba rugi itu sebenarnya tidak sangat jauh beda, cuman berbedanya itu hanya di waktunya lah. Kalau misalnya untuk laporan laba rugi itu dia memperlihatkan satu periode gitu, dalam satu periode itu laba ruginya apa, jadi kita bisa tahu semua. Kalau neraca itu pada periode, bukan periode ya, pada titik itu. Jadi pada titik itu di mana pekerjaannya, dia itu ada dia itu untung atau jadi maksudnya pengeluaran sama pemasukannya juga di dalam neraca itu dapat lihat pada titik itu juga. Cuman berarti bedanya itu hanya di waktunya lah, satu di titik tertentu, satu lagi itu periode tertentu. Cukup jelas kira-kira? Oke, ya sudah cukup jelas. Saya mau bertanya. Sebelumnya, nama saya Melva Hasibuan, NIM 17040301. Tadi kan pada saat presentasi ada dibilang klasifikasi arus kas itu ada arus kas aktivitas operasional. Boleh nggak disebutin contoh-contoh? Makasih.
Jadi untuk pertanyaan ini saya perjelas ya. Jadi dari saudari Mata itu menanyakan contoh arus kas yang dari aktivitas operasional. Jadi untuk contoh arus kas dari aktivitas operasi itu ada beberapa ya. Seperti penerimaan kas ya. Jadi mungkin pas penjualan barang dan jasa itu penerimaan kasnya. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain. Pembayaran kas pada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada karyawan, dan mungkin penerimaan dan pembayaran kas itu untuk perusahaan asuransi itu juga bisa. Mungkin dari saya mungkin itu saja. Apakah cukup jelas dari mana? Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatan untuk presentasi di sini. Selamat malam untuk Pak, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, NIM 170403 091. Jadi di sini saya referensi yang saya gunakan itu terdiri dari 2 jurnal dan 3 buku dan 1 dari internet. Jurnal yang saya gunakan itu analisis kinerja laporan keuangan PT Bank Sulut TBK periode 2009 sampai 2013 dan perancangan sistem pelaporan keuangan berbasis web. Sedangkan buku yang saya gunakan itu adalah Capital Budgeting, Foundation of Financial Management, dan The Essentials of Finance and Accounting for Financial Manager. Yang pertama itu adalah tujuan laporan keuangan. Jadi tujuan laporan keuangan itu disusun untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Secara umum, tujuan laporan keuangan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen supaya pihak atasan mengetahui bagaimana alur dari keuangan tersebut, alur dari keuangan perusahaan. Laporan keuangan itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi atau kondisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu dan juga merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Selain itu, laporan neraca juga dapat diartikan sebagai suatu daftar keuangan yang memuat ikhtiar tentang harta, utang, dan modal suatu unit usaha atau perusahaan pada suatu saat tertentu. Biasanya pada laporan neraca itu dapat disajikan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama itu laporan neraca bentuk kontrol dan yang kedua itu neraca bentuk stafel. Untuk neraca bentuk kontrol bentuknya dapat dilihat pada slide. Neraca bentuk kontrol itu dia letak aktifannya itu berada di sebelah kiri dan pasifannya itu di sebelah kanan. Dan modal itu ada di bawah dari pasifa. Sedangkan neraca bentuk stafel itu dia letak aktifannya di bagian atas dan pasifannya di bagian bawah. Dan modalnya juga di bagian bawah. Elemen-elemen yang terdapat pada laporan neraca itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu aktiva. Aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha. Dalam pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang serta aktiva yang tidak berwujud lainnya. Terus kemudian ada pasiva. Pasiva itu adalah semua kewajiban keuangan ke perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal yang dapat dibedakan ke dalam hutang lancar atau hutang jangka panjang. Yang ketiga itu ada modal.
Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang ditujukan dalam pos modal, surplus, dan laba yang ditahan. Selain ketiga bentuk tadi, di laporan neraca juga terdapat elemen-elemen kecil lainnya seperti aktiva lancar, investasi jangka panjang, terus ada aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, aktiva lain-lain, hutang lancar, hutang jangka panjang, modal pemilik, dan kemudian bentuk-bentuk laporan keuangan yang kedua itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu daftar yang membuat ikhtisar tentang penghasilan, biaya, serta hasil neto suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Misalnya untuk 1 bulan atau 1 tahun. Laporan laba rugi itu dapat disajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama laporan laba rugi single step, yang kedua itu multiple step. Untuk yang single step itu yang membedakan laporan single step itu hanya memisahkan antara kumpulan pendapatan dengan laba dan kumpulan-kumpulan akun biaya dan kerugian. Pada bentuk ini, semua pendapatan dan keuntungan ditempatkan di bagian awal laporan laba rugi, kemudian diikuti dengan seluruh beban serta kerugian yang masuk ke dalam kategori operasi. Selisih antara pendapatan dan keuntungan dengan total beban dan kerugian menghasilkan laba operasi atau laba sebelum pajak. Kemudian di laporan multiple step. Laporan multiple step itu adalah bentuk laporan laba rugi yang mengelompokkan akun pendapatan dan biaya menjadi semakin runtutan akun. Jadi yang membedakan single step dan multiple step itu pada multiple step itu dia akun-akun yang pada pendapatan, beban, pengeluaran itu dia dijelaskan lebih detail daripada yang single step. Terus elemen yang terdapat pada laporan laba rugi itu ada 6. Yang pertama itu laba atau profit. Laba itu merupakan tambahan modal dan aktiva bersih yang merupakan hasil dari seluruh kegiatan usaha perusahaan, baik usaha utama atau dari anak perusahaan dan kerjasama. Yang kedua itu adalah kerugian atau loss. Kerugian adalah penurunan modal atau aktivitas bersih akibat aktiva bersih dalam satu periode. Total biaya lebih besar daripada total pendapatan perusahaan. Kemudian yang ketiga itu adalah pendapatan atau revenue. Pendapatan artinya adalah aliran aktiva yang masuk yang merupakan hasil dari kegiatan usaha perusahaan seperti produksi suatu barang, pelunasan utang dari debitur, pemberian jasa, dan lainnya. Yang keempat itu adalah biaya atau expense. Biaya adalah aliran aktiva yang keluar disebabkan oleh kegiatan usaha perusahaan, seperti utang perusahaan, penyerahan jasa, produksi barang, dan lainnya. Kemudian ada penghasilan atau income. Penghasilan itu adalah total pendapatan yang dikurangi dengan biaya-biaya operasional seperti beban usaha, biaya pajak, biaya angkut, biaya administrasi. Terus ada harga perolehan atau cost. Harga perolehan itu adalah kas yang keluar akibat dari kegiatan pembelian barang atau jasa. Contohnya itu seperti pembelian mesin, pembayaran sewa gedung, dan sewa kendaraan. Itu adalah contoh yang tadi kegiatan pembelian barang atau jasa. Kemudian bentuk laporan keuangan yang ketiga itu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar utama dari sebuah perusahaan selama periode tertentu. Hal yang biasa disajikan atau digambarkan dalam laporan arus kas itu meliputi jumlah kas yang diterima serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Adapun laporan arus kas itu dapat disajikan dalam 2 bentuk, yaitu laporan arus kas langsung dan laporan arus kas tidak langsung. Kalau laporan arus kas langsung itu dia disajikan penerimaan kas dan pembayarannya, dan dia cuma ringkasannya saja, hanya totalnya saja gitu, tidak dijelaskan secara detail. Sedangkan pada arus kas tidak langsung itu dia pendapatannya itu dan pengeluaran yang dikeluarkan itu dijelaskan secara detail. Seperti pada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang
diperlihatkan pada gambar itu kan dijelaskan secara detail pengeluaran yang dikeluarkan tadi. Kemudian elemen-elemen yang terdapat pada laporan arus kas itu, yang pertama itu aktivitas kegiatan operasi. Contoh dari aktivitas kegiatan operasi itu adalah pembayaran dan pendapatan, pembayaran gaji, pengeluaran operasional, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah aktivitas investasi. Laporan dari arus kas aktivitas investasi itu di dalamnya itu ya terdapat perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk dengan setara kas. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Pada aktivitas pendanaan itu dia berkaitan erat dengan urusan modal. Contohnya itu bisa jadi utang yang pinjam dari bank sebagai modal, obligasi, penerbitan saham, atau penambahan atau pengambilan uang oleh pemilik yang berhubungan dengan modal perusahaan. Kemudian selanjutnya mengenai jenis-jenis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu alat dalam menganalisa dan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan parameter. Rasio keuangan itu dibagi dalam 4 bentuk. Yang pertama itu profitabilitas, kedua likuiditas, yang ketiga solvabilitas, yang keempat aktivitas. Pada rasio profitabilitas itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Pada rasio profitabilitas itu terdapat beberapa ukuran rasio yang digunakan. Seperti yang pertama itu margin laba kotor. Margin laba kotor itu membandingkan laba kotor dengan penjualan. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Yang kedua itu adalah margin laba operasi. Margin laba operasi itu didapat dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Yang ketiga itu adalah margin laba bersih yang diperoleh dari laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Yang keempat ada return on asset. Itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Rumus yang digunakan itu adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Yang kelima itu adalah return on investment atau ROI. Itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Rumusnya itu adalah laba setelah pajak dibagi dengan investasi. Kemudian ada rasio likuiditas. Pada rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban dalam jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Pada rasio likuiditas itu terdapat beberapa rasio yang digunakan. Yang pertama itu rasio lancar. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktivitas lancarnya. Rumusnya itu dapat dilihat pada slide. Kemudian yang kedua itu adalah rasio cepat atau quick ratio. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktivitas lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Kemudian yang ketiga itu adalah rasio kas. Digunakan untuk membandingkan antara kas dengan aktivitas lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Kemudian ada rasio solvabilitas. Itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik yang jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun pada rasio solvabilitas itu ada beberapa ukuran yang digunakan. Yang pertama itu rasio hutang terhadap aktiva. Kemudian yang kedua itu adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Terus ada yang terakhir rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio aktivitas itu terdapat beberapa rasio yang digunakan dalam pengukurannya, seperti yang pertama itu rasio perputaran piutang.
Kemudian ada rasio perputaran persediaan. Yang ketiga itu ada rasio perputaran aktiva tetap, dan yang terakhir itu ada rasio perputaran total aktiva. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Sebelumnya, nama saya Melva Hasibuan, NIM 1704030081. Jadi saya mau nanya, ini kita perlu nggak membandingkan suatu rasio keuangan dengan standar-standar tertentu, kayak misalnya standar suatu industri gitu. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, kalau menurut saya ya, perlu nggak kita membandingkan rasio keuangan itu? Menurut saya itu perlu. Kenapa? Karena angka-angka yang berdiri itu, angka-angka yang angka-angka yang terdapat pada rasio keuangan itu sulit untuk dikatakan dia itu udah bagus atau enggak. Jadi diperlukan pembanding dengan standar industri lainnya. Jadi biar kita tahu perbandingan antara rasio keuangan yang kita miliki itu dengan standar industri lainnya itu gitu. Sebagai pembanding sih untuk antara rasio keuangan dengan standar industri. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Supriyadi, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Fernando, NIM 1704030086. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, jadi saya ingin tanya ya, kalau misalnya di Aktiva itu kan ada kayak mengalami depresiasi gitu ya, depresiasi. Jadi kalau misalnya kan depresiasi itu misalnya kalau misalnya udah habis itu, udah nol. Jadi apakah di laporan neracanya itu tidak dimasukkan kembali atau gimana? Oke. Jadi kalau misalnya itu ada mesin atau peralatan yang dia mengalami depresiasi gitu dan akhirnya itu nilainya menjadi nol, itu dia tetap dimasukkan ke dalam Aktiva. Cuma nanti nilainya dibuat jadi Rp1 aja. Itu Rp1 itu sebagai penanda bahwa mesin atau peralatan atau apapun itulah yang mengalami depresiasi itu masih dimiliki oleh perusahaan supaya di laporan neraca ya yang Aktiva itu supaya tidak dianggap nggak ada di perusahaan lagi. Itu makanya dimasukkan nilainya 1 biar dianggap ada di perusahaan. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Jawabannya sudah jelas. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kemudian kepada presentasi selanjutnya dipersilahkan. Selamat malam, Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini nama saya Melva Sisilia Yosefina Sibuan, NIM 1704030081. Saya ingin mempresentasikan tugas manajemen keuangan saya. Dalam menyusun presentasi ini, ada beberapa referensi yang saya gunakan, yaitu ada jurnal analisis laporan keuangan sebagai dasar dalam penilaian kinerja keuangan PT Budi Satria Wahana Motor. Lalu ada jurnal kedua yaitu analisis rasio likuiditas untuk menilai tingkat kesehatan laporan keuangan PT Hatapan Guna Sejahtera Medan. Jurnal yang ketiga itu pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Lalu ada jurnal yang terakhir, yaitu analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk.
Pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang, dan rencana pada waktu yang akan datang. Laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Nah, tujuan kita menyusun laporan keuangan itu karena laporan keuangan itu bisa menyediakan informasi yang berguna bagi yang ingin membuat keputusan investasi dan kredit. Lalu yang kedua, menyediakan informasi untuk membantu dalam memperkirakan arus kas di masa yang akan datang. Lalu untuk menyediakan informasi yang mengidentifikasi sumber daya ekonomi atau aset, klaim atas sumber daya tersebut, serta perubahan pada sumber daya klaim tersebut. Laporan keuangan juga bisa memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Lalu yang kelima, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, di laporan keuangan itu ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu adalah segala kekayaan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kekayaan itu adalah segala sumber daya yang dapat berupa benda ataupun hak yang dikuasai yang telah diperoleh perusahaan melalui transaksi di masa lalu. Jenis-jenis aktiva itu ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu adalah semua jenis aktiva yang bisa dijadikan atau ditukarkan menjadi cash dalam jangka waktu yang cukup pendek. Contoh aktiva lancar itu uang cash, cek, wesel pos, tabungan yang ada di bank, surat berharga, dan lainnya. Lalu ada aktiva tetap. Aktiva tetap ini merupakan harta yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Contohnya itu tanah, mesin, gedung, maupun bangunan, peralatan kantor, serta lainnya. Lalu yang ketiga ada aktivitas tak berwujud. Aktivitas tak berwujud ini adalah harta atau aset yang tidak memiliki bentuk nyata dan mungkin tidak bisa disentuh. Contohnya itu hak paten, merek dagang, hak cipta, franchise, dan lainnya. Lalu ada aktiva investasi. Aktiva investasi ini merupakan harta perusahaan yang diinvestasikan pada produk-produk investasi guna mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Contoh dari aktiva investasi ini adalah saham, obligasi, dan reksadana. Lalu terakhir ada aktiva lainnya. Aktiva lainnya ini merupakan aktiva yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aktiva yang sebelumnya. Aktiva tak berwujud, investasi, lancar, dan aktiva tetap. Jadi contoh aktiva lainnya ini adalah mesin yang rusak, harta atau aset yang masih di dalam kepengurusan hak sah, dan lain sebagainya. Nah, untuk pasiva itu adalah kewajiban atau liability atau hutang yang dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban perusahaan kepada pihak lain atau pihak ketiga yang sering disebut sebagai kreditur yang harus dibayarkan. Jenis pasiva itu ada dua, yaitu pasiva jangka pendek dan pasiva jangka panjang. Yang pasiva jangka pendek ini juga sering disebut sebagai pasiva lancar atau current liabilities. Pasiva ini itu kewajiban atau hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang pendek, biasanya jangka waktunya 1 tahun. Contoh, beban yang harus dibayar perusahaan, hutang dagang, hutang pajak, dan yang lainnya. Lalu ada pasiva jangka panjang, itu kewajiban dari perusahaan yang bisa dibayar dalam jangka waktu yang agak panjang, itu biasanya lebih dari 1 tahun. Contoh yang termasuk ke dalam jenis pasiva jangka panjang itu misalnya hutang obligasi atau bond payable, kemudian hipotek, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke dalam bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan itu yang pertama ada neraca. Neraca ialah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset kewajiban dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Jadi di neraca ini minimal harus ada 11 pos-pos tersebut. Itu seperti aktiva berwujud, tidak berwujud, keuangan, piutang usaha, kas, kewajiban yang diestimasi, kewajiban yang berbunga jangka panjang, hak minoritas, serta modal saham atau pos ekuitas lainnya. Lalu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu.
Tujuannya adalah melaporkan kemampuan real perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan itu ada yang pertama, laporan laba rugi menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan diikuti dengan harga pokok dari barang yang dijual sehingga diperolehlah laba kotor. Lalu bagian kedua, menunjukkan beban-beban operasional yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum atau administrasi. Lalu yang ketiga ada menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan yang diikuti dengan beban-beban yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan atau non-operating or financial income and expense. Bagian terakhir adalah menunjukkan laba atau rugi yang incidental atau extraordinary gain or loss sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. Jadi di laporan laba rugi itu minimal harus ada 9 pos ini, seperti pendapatan, laba rugi usaha, beban pinjaman, bagian dari laba atau rugi perusahaan, beban pajak, laba rugi dari aktivitas normal perusahaan, pos luar biasa, hak minoritas, serta laba rugi bersih untuk periode berjalan. Nah, yang ketiga itu ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah laporan perubahan posisi keuangan menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode. Hasil dari 3 kegiatan pokok perusahaan adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Serta laporan arus kas ini bisa juga untuk membantu membuat keputusan pada perusahaan. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menilai kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flow dari berbagai perusahaan. Lalu ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio adalah suatu analisa yang menggunakan kondisi dan prestasi dari sebuah perusahaan. Analisis rasio ini seperti halnya alat-alat analisa yang lain. Itu seperti alat-alat analisa yang lain yaitu adalah future oriented. Oleh karena itu, penganalisa harus mampu untuk menyesuaikan faktor-faktor di masa yang akan datang yang mungkin mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. Secara umum, rasio keuangan itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Ada 3 perhitungan di dalam rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Lalu ada quick ratio, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai perusahaan. Yang ketiga ada working capital to total asset atau WCTA, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dikurangi hutang lancar terhadap jumlah aktiva. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Ada 3 perhitungan dalam rasio solvabilitas, yaitu pertama debt ratio, ini perbandingan antara total hutang dengan total aset. Baru quick ratio, perbandingan antara total hutang dengan total modal. Long term debt to equity ratio, yaitu untuk menghitung seberapa besar modal sendiri yang digunakan untuk menjamin utang jangka panjang. Bisa dihitung dengan rumus utang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Lalu ada rasio aktivitas, mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, seperti penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan lainnya. Atau rasio ini juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Jadi ada 4, yaitu perputaran total aktiva. Ini digunakan untuk mengukur rasio antara penjualan dengan total aktiva perusahaan. Lalu ada perputaran aktiva tetap. Ini merupakan perbandingan antara harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata. Lalu yang ketiga ada rata-rata umur piutang, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini akan berputar dalam satu periode. Lalu keempat ada perputaran persediaan, digunakan untuk mengukur rasio antara harga pokok penjualan dengan persediaan.
Terakhir ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode. Ada 4 dalam perhitungan dalam rasio profitabilitas ini, yaitu pertama net profit margin. Ini adalah rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap total penjualan. Lalu gross profit margin, yaitu rasio antara laba kotor terhadap total penjualan. Lalu ada return on asset, merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan jumlah aktiva. Lalu ada return on equity, merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal sendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaannya. Saya ingin bertanya ya kepada saudari Melva. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya dulu ya. Nama saya Fernando. NIM saya 17040308. Untuk Melva boleh buka slide yang tentang neraca di bagian neraca. Oke, ini. Ya, ini. Jadi setelah saya lihat ya, itu kan ada beberapa pos. Jadi saya agak lihat di bagian nomor 4 kan ada investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas. Jadi yang ingin saya tanya itu metode ekuitas itu maksudnya apa? Itu metode apa? Kira-kira cukup jelas ya pertanyaan. Ya, oke, jelas. Jadi gini, metode ekuitas itu metode yang mencatat hak residual atas aktiva perusahaan, tapi setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi maksudnya itu investasi itu dicatat pada biaya perolehan yang disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen. Itu maksudnya metode ekuitas. Apakah cukup jelas? Iya, jelas. Oke. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriyadi, NIM 17040391. Saya ingin bertanya, tadi kan ada banyak tuh tujuan dari laporan keuangan. Kenapa laporan keuangan itu kita pakai sebagai bisa dipakai untuk mengambil keputusan gitu? Kenapa laporan keuangan dipakai untuk mengambil keputusan? Ya, oke. Jadi saya akan coba menjawab pertanyaannya. Kenapa laporan keuangan bisa digunakan sebagai atau bisa dipertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan? Itu karena laporan keuangan itu kan berisi, dari laporan keuangan kita bisa melihat posisi keuangan perusahaan ini gitu. Jadi dan menilai bagaimana keuangan usaha kita. Nah, dari laporan keuangan itu bisa digunakan oleh orang yang mau memberikan kredit atau kreditur, baru pemegang saham atau pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan untuk menentukan perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Jadi laporan keuangan itu seperti alat komunikasi kita atau alat penghubung antara data keuangan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data tersebut dan juga data terhadap aktivitas perusahaan kita gitu. Jadi simpelnya itu karena laporan keuangan berisi banyak informasi penting mengenai keuangan perusahaan yang bisa menjadi dasar kita di saat membuat rancangan-rancangan gitu, rancangan untuk perusahaan. Apakah cukup jelas jawabannya? Ya, udah cukup jelas. Ya, oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi. Terima kasih dan selamat malam.